Perkenalkan, nama saya Muhammad Edmi Aliyudin dari kelas 12 TKP 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu alat dokumentasi untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kinerja perusahaan dalam melaksanakan operasional perusahaannya. Laporan keuangan ini berisi kombinasi data-data seperti fakta yang dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan akuntansi, dan pendapat pribadi. Informasi akuntansi pada laporan keuangan harus memenuhi syarat kualitas. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami bagi pemakainya. Yang kedua yaitu relevan. Informasi yang disampaikan harus dapat mengaruhi pemakainya dalam mengambil keputusan dengan mengevaluasi informasi akuntansi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu keandalan. Informasi yang disampaikan harus dapat diandalkan dalam menyampaikan kebenaran dan tidak menyesatkan. Dan yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan baik antara laporan perusahaan yang sama ataupun laporan keuangan yang berbeda. Pada laporan keuangan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi keuangan pada perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perubahan harta, utang, dan modal perusahaan. Yang ketiga untuk mengetahui laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Yang keempat itu untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar pada setiap mengambil yang selanjutnya yaitu jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan sistematis mengenai penghasilan, beban, dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Laba rugi dapat diperoleh dengan cara mengurangi laba kotor dengan beban usaha. Beban usaha yang dimaksud yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan laba kotor dapat diperoleh dengan cara mengurangi penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Laporan laba rugi dapat disusun dalam bentuk laporan single step dan laporan multiple step. Pada laporan laba rugi single step, semua pendapatan dan beban dikelompokkan menjadi satu kelompok. Sedangkan pada laporan laba rugi multiple step, penghasilan dan beban dibedakan menjadi penghasilan dan beban usaha, serta penghasilan dan beban di luar usaha pokok perusahaan. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Komponen perhitungan perubahan modal terdiri atas saldo awal modal, laba atau rugi perusahaan pada periode berjalan, pengambilan pribadi pemilik, dan saldo modal akhir. Adapun untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas, laporan perubahan modalnya berupa laporan laba ditahan. Untuk komponennya yaitu saldo laba ditahan awal, laba atau rugi perusahaan pada periode berjalan, unsur-unsur pengurang laba, dan saldo laba ditahan akhir. Untuk evaluasi diri, kelebihan saya yaitu dapat memanage waktu dengan cukup baik, fokus dan optimis dalam menggapai suatu tujuan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan orang lain. Untuk kekurangan saya yaitu kurang percaya diri, lambat dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, kemampuan public speaking yang kurang baik, dan cara komunikasi yang kurang jelas.